Bab 111 menatap, saling bertukar pandangan dalam komuni. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Ledakan, ada suara ledakan tajam di telinga Ding Hao, lalu sosok itu berkedip dan pertempuran berhenti tiba-tiba. Angka-angka itu sulit dibedakan. Ding Hao mendarat, keluar dari pria berwajah segitiga dengan kendali janggut, dan berdiri bersama orang-orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Sang primadona anggun dan tetua laki-laki lainnya dari Sekte Pencari Ilmu Pedang juga pensiun. Terima kasih, kata Ding Hao sambil menatap Xie Jiyu. Gadis muda ini sepertinya memiliki pikiran aneh yang berhubungan dengannya. Dia mengetahui situasinya saat ini hanya dengan meliriknya, terlebih lagi, dia juga berhasil menyelamatkannya. Benarkah hati sepasang kekasih saling terhubung erat? Xie Jiyu tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum bahagia pada Ding Hao. Di sisi lain, sial, tiba-tiba kamu melakukan serangan diam-diam. Lebih buruk lagi, kamu merebut murid Akademi Ketenangan. Apa maksudmu melakukan hal seperti itu? Pria berwajah segitiga itu serak dan menggeram, tapi dia masih tidak mengerti apa yang terjadi dan bertanya dengan marah. Pria berjanggut itu telah mengetahui situasinya. Menatap Ding Hao, dia menghela nafas. Yah, baiklah, mungkinkah setelah seumur hidup aku menembak angsa liar, tibalah saatnya aku dibutakan oleh mereka. Aku bahkan diejek oleh bocah nakal sepertimu. Jadi, kamu bukan Sun Fei dari Ketenangan Akademi sama sekali, tapi murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Jika aku benar, apakah kamu yang membunuh Mu Tianfeng, Liu dan murid lain dari Akademi Ketenangan? Semua mata terfokus pada Ding Hao. Si cantik bangsawan, senior dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, dan tiga remaja bersemangat tinggi merasa terkejut saat menyadari bahwa Xie Jiyu, si cantik gunung es, tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada pria manapun, namun secara tak terduga berada dekat dengan pria muda berdarah dan berdarah ini, Noda, tersenyum. Dari dulu hingga sekarang, mereka berpegangan tangan tanpa berpisah. Tiga anak muda khususnya, seperti angsa yang sombong, menyemburkan api melalui mata mereka, seolah-olah hati mereka telah dicungkil. Di bawah tatapan semua orang, Ding Hao mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya dan berjalan selangkah ke depan. Dia memberi hormat dengan rendah hati kepada para pejuang dan berkata, "Saya, Ding Hao, murid terdaftar Akademi Kaos Hijau Timur di Sekte Pencari Ilmu Pedang, senang melihat dua paman dan dua senior dari Akademi Tranquility." Ding Hao, sang primadona yang anggun berseru kaget, "Apakah Anda Ding Hao yang menjadi juara dalam kompetisi 5 akademi? Bagaimana kamu bisa mengenakan seragam Akademi Tranquility? Itu benar-benar tidak masuk akal. Ceritanya panjang, aku akan menceritakannya secara detail nanti," kata Ding Hao sambil tersenyum paksa. Jadi dia tidak menyembunyikan apa yang terjadi dan menceritakannya secara detail. Tentu saja, dia membuat sedikit perubahan dan menganggap kematian Mu Tianfeng seperti yang dilakukannya. Karena dia telah membunuh begitu banyak murid Akademi Tranquility, tidak ada gunanya jika Mu Tianfeng dimasukkan. Seperti yang dikatakan bahwa terlalu banyak hutang bukanlah beban, Li Yinluo dan yang lainnya tidak perlu terlibat. Sejujurnya, Ding Hao sama sekali tidak menyesal membunuh beberapa murid Akademi Tranquility. Mereka adalah sampah, merosot di kalangan praktisi seni bela diri. Bahkan jika dia bertemu mereka ratusan kali, Ding Hao akan membunuh mereka tanpa ampun sama sekali. Setelah mendengar kata-kata Ding Hao, terjadilah keheningan. Tak disangka, kisah mendebarkan seperti itu pun terjadi. Bagus, bagus sekali. Wanita cantik yang mencolok itu tiba-tiba tertawa dan bertepuk tangan memuji. Dia pantas mendapatkan gelar juara dalam kompetisi 5 akademi dari 5 akademi, mewakili Sekte Pencari Ilmu Pedang. Dia memiliki keberanian, pengetahuan, dan komitmen. Membunuh sampah seperti itu berarti membiarkan mereka begitu saja. Jika aku, Lu Yuqi, bunga pedang, temui mereka, mereka pasti lebih baik mati daripada hidup. Primadona anggun ini ternyata adalah Lu Yuqi, pedang bunga. Sebagai seorang wanita, dia sangat marah sehingga dia sepenuhnya memihak Ding Hao ketika dia mengetahui bahwa murid-murid Akademi Ketenangan telah memperkosa murid perempuan dari Sekte Pencari Ilmu Pedang setelah membius mereka dengan obat halusinasi. Tanyakan pada orang-orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Ini benar-benar peristiwa yang terkenal dan kamu tidak memikirkan apapun tentang Akademi Ketenangan. Bocah ini hanya menceritakan kisah sepihak, siapa yang bisa mempercayainya? Mungkin kamu adalah murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang.
Sekte pencari ilmu pedang yang telah melakukan perbuatan memalukan ini, dan kamu membunuh mereka untuk mencegah siapapun membocorkan rahasiamu. Pria berwajah segitiga itu tersenyum diam-diam. Meskipun dia berpikiran jernih, dia pasti tidak bisa mengakuinya. Sebaliknya, dia menuangkan air kotor ke Ding Hao dan mencoba membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ding Hao mencibir dan tidak mengatakan apapun untuk berdebat dengannya. Dia berpikiran terbuka dan murah hati dengan hati nurani yang bersih. Selain itu, karena dua orang kuat dari Akademi Tranquility jelas-jelas bermaksud memutarbalikkan fakta, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Saya menyarankan agar Anda menyerahkan anak ini, sehingga semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak, mungkin Anda tidak akan mampu memikul tanggung jawab seperti itu. Tahukah Anda siapa yang dia bunuh? Selain saudara laki-laki tuan kita, dia juga membunuh Li Yu, sang cucu dari senior Li Chunfeng, kepala halaman ketiga Akademi Tranquility. Dia adalah satu-satunya putra keluarga dengan satu-satunya pewaris laki-laki selama beberapa generasi. Jika Sekte Pencari Ilmu Pedang gagal memberikan penjelasan, tunggu saja sampai pertarungan antara dua sekte. Pria berjanggut itu mencibir dan berkata, dia sangat menghargai Ding Hao, tetapi itu didasarkan pada keyakinan yang salah bahwa Ding Hao benar-benar murid Akademi Tranquility. Kini, apresiasi itu telah berubah menjadi niat membunuh. Sekarang dia hanya ingin mengalahkan Ding Hao dan mendapatkan penjelasan tentang Mu Tianyang, sang keajaiban. Segera setelah ini dikatakan, wajah pedang mekar, Lu Yuqi dan senior dari sekte dalam di Sekte Pencari Ilmu Pedang berubah. Dari sudut pandang mereka secara alami tahu apa arti keajaiban Mu Tianyang, dan kepala halaman ketiga di Akademi Tranquility bagi mereka. Berdasarkan perkataan pria berjanggut itu, Ding Hao benar-benar telah membuat kesalahan besar. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa konflik besar antara Sekte Pencari Ilmu Pedang dan Akademi Ketenangan mungkin akan meletus. Dasar pembuat onar, menyebabkan begitu banyak masalah pada sekte ini, sungguh sebuah kutukan. Di belakangnya muncul komentar tiga remaja. Suara mereka tidak nyaring, tetapi hanya sampai ke telinga Ding Hao dan yang lainnya. Diam, meskipun Xie Jiyu berbicara dengan lembut kepada Ding Hao, dia tidak begitu lembut kepada orang lain. Ketika dia mendengar komentar itu, dia berbalik dan memarahi dengan nada kekanak-kanakan. Wajahnya sedingin es dengan sedikit kekecewaan dan rasa jijik di matanya. Tiga remaja itu langsung dan patuh menutup mulutnya seperti tikus yang bertemu kucing, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pedang bunga, Lu Yuqi berpikir sejenak, dan sepasang mata yang indah menunjukkan petunjuk yang tegas. Sebagai murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, bahkan jika mereka melakukan kesalahan, seharusnya orang-orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedanglah yang melakukan penyelidikan dan melaksanakan hukuman yang pantas. Kami tidak akan pernah membiarkanmu mengambilnya sesuai keinginanmu. Bahkan jika kamu mau untuk mencari tahu kebenarannya, mintalah Mu Tianyang dan Li Chunfeng untuk secara pribadi datang ke Sekte Pencari Ilmu Pedang kami. Adapun hari ini, tidak ada yang bisa membawa pergi Ding Hao. Wanita muda yang lembut dan cantik ini benar-benar memiliki tekad dan keberanian, jadi dia berpegang teguh pada prinsip dan tidak menyerah sedikit pun. Dalam hal ini, kita akan mengesampingkan semua pertimbangan wajah. Jangan menyesalinya nanti, kata pria berwajah segitiga itu. Dia menunjuk dengan jarinya, nyala api biru tua muncul, dan tiba-tiba api itu naik ke langit. Api biru tua naik begitu cepat hingga melebihi kecepatan suara dan meledak di langit, membentuk pola gulungan besar. Itu membuat suara robek dan terdengar di telinga semua orang. Sial, ini tanda peringatan. Ayo kita pergi dari sini. Wajah tetua laki-laki lain dari Sekte Pencari Ilmu Pedang berubah dan segera ingin pergi bersama Xie Jiyu dan yang lainnya. Saat ini, Mu Tianyang, anak ajaib, dan Tuan Muda Void, putra mahkota senior Istana Dewa Iblis, sedang dalam uji coba berburu di area uji coba ke-9, mencoba untuk bertarung dan membunuh satu sama lain. Ada juga sejumlah besar murid dari Akademi Tranquility. Jika anak ajaib mendengarnya dan tiba di sana, kedua tetua dari Sekte Pencari Ilmu Pedang pasti bukanlah saingan dari anak ajaib luar biasa yang telah mengalahkan Guan Feidu dan orang lain dengan satu pedang di Frozen Peak. Hahaha, mau pergi? Tidak mungkin. Sambil tertawa terbahak-bahak, pria berwajah segitiga dan pria berjanggut itu bergegas dalam sekejap. Meski mereka tidak bisa mengalahkan lawannya, mereka bisa terlibat dalam pertarungan 2 lawan 2. Karena masing-masing dari mereka masing-masing menjerat Lu Yuqi,
pedang bunga, dan penatua laki-laki dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Kedua orang ini tidak dapat melarikan diri dengan membawa 5 murid terdaftar bersama mereka. Asalkan waktunya diperpanjang, Mu Tianyang pasti akan tiba jika dia melihat sinyalnya. Ayo, ayo cepat, Lu Yuqi, pedang bunga, berseru. Saat udara Qi meledak, dia melakukan keterampilan kelas menengah peringkat bumi yang paling luar biasa, pedang bunga. Tiba-tiba, sekumpulan bunga indah muncul di langit. Berikutnya, ada hawa dingin yang menusuk di udara seolah-olah mereka berada di awal musim semi. Pria berwajah segitiga itu benar-benar tertembak oleh serangan yang begitu hebat. Sementara tetua laki-laki lainnya tampil dengan ilmu pedang dua tangan, setiap pedangnya menunjukkan geraman harimau yang tersembunyi, menembus langit. Rupanya, itu adalah keterampilan pedang sihir yang luar biasa, membuat pria berjanggut itu menjadi terburu-buru. Namun waktu terbatas, karena datang, raungan yang jelas tiba-tiba melesat di langit, menunjukkan udara dingin dan kejam yang tak terlukiskan. Lalu berangin dan berawan tanpa tanda. Perubahan cuaca yang tiba-tiba memunculkan sekelompok awan abu-abu keperakan di langit, melindungi matahari di belakang. Ada bayangan besar yang menggantung di atas tanah dengan hawa dingin yang menusuk di sekitarnya. Lalu orang merasakan sekejap mata. Seorang pemuda berjas putih, pada usia 14 atau 15 tahun, tiba-tiba muncul di langit. Rambut perak panjangnya seperti es dan salju selama ribuan tahun, alisnya seperti jarum perak dan wajahnya juga seputih salju, seperti salju yang menggumpal. Jubah putihnya berdesir dan bahkan dua pedang panjang yang dibawanya semuanya berwarna putih. Selain putih, tidak ada warna lain yang ditemukan pada dirinya. Bahkan matanya sangat keperakan, tidak seperti mata orang biasa. Saat dia menatapmu, matanya seperti pedang seolah menembus jiwa. Meskipun dia tidak melepaskan kekuatan kuat apapun, dia berdiri di kehampaan setinggi 100 meter seolah-olah dia adalah seorang nonentitas kecil. Pada saat itu, orang-orang merasa seperti sedang ditatap oleh seekor naga di surga ke-9. Udara seakan membeku, menyesakkan dan mencekik orang-orang di sekitarnya. Dia sangat kuat sehingga pedang bunga dan tetua laki-laki dari Sekte Pencari Ilmu Pedang bukanlah saingannya. Saya khawatir dia telah mencapai level Grandmaster hebat. Ding Hao berpikir diam-diam. Pria berwajah segitiga dan pria berjanggut, yang merupakan ahli kuat, kini merasa gugup. Mereka berlutut dan menahan napas. Menguasai, mereka berseru, menguasai. Ding Hao mengkonfirmasi perkiraannya secara diam-diam. Pemuda kulit putih yang mengerikan ini, tentu saja, adalah satu-satunya Mu Tianyang jenius yang tiada taranya dari Akademi Tranquility. Orang-orang termasuk Lu Yuqi tampak muram. Mereka tidak menyangka setan kecil ini akan datang secepat itu. Hanya dalam sekejap mata, semuanya menjadi merepotkan. Ding Hao juga merasa kaget. Di langit, mata Mu Tianyang tampak seperti piton es dan suaranya juga sedingin es. Matanya menyapu semua orang yang hadir, berhenti pada dua bawahannya. Sebaiknya Anda memberikan penjelasan yang masuk akal. Pria berwajah segitiga itu menggigil dan bahkan tidak berani untuk melihat ke atas. Guru, kami tidak berani mengganggu Anda. Alasan mengapa kami mengirimkan sinyal adalah karena Guru Tianfeng dibunuh, kata mereka. Suara itu tidak memudar. Ledakan, udara mengerikan yang tak terlihat tiba-tiba muncul. Perkataan pria berwajah segitiga itu seperti membuka kotak ajaib Pandora, membawa perubahan luar biasa ke seluruh dunia. Dunia mulai berguncang dan melonjak. Ding Hao dan yang lainnya, seperti sedotan di tengah badai, berjuang dengan sia-sia. Mereka tertiup angin kencang sejauh belasan meter dan hampir tidak bisa memulihkan diri. Mereka semua merasa pusing. Mu Tianyang datang ke hadapan pria berwajah segitiga dan mengambil master primordial ini seperti anak ayam. Dia tampak sangat pucat seolah-olah dia adalah gunung berapi yang bisa saja meletus kapan saja, lalu dia berkata, katakan, itu, lagi. Siapapun di sekitar bisa menyadari rasa dingin yang menggigit dari suaranya. Karena berita ini, Mu Tianyang menjadi sangat marah. Pria berwajah segitiga itu menggigil dan tampak sangat pucat, tersandung semua yang dia tahu. Dia tidak menahan apapun. Karena dia sadar betul bahwa dia akan sangat menderita jika dia berbuat curang di hadapan tuannya. Mu Tianyang sangat sabar mendengarkan apa yang dikatakan pria berwajah segitiga itu. Keseluruhan penceritaan kembali berlangsung 1 hingga 2 menit. Ketika pria berwajah segitiga selesai berbicara, wajah mengerikan Mu Tianyang tiba-tiba menghilang dan ekspresi tenang dan menyendiri muncul lagi di wajahnya.
Ding Hao merasa sedikit takut. Dia bisa pulih dan sadar kembali hanya dalam waktu 2 menit setelah mengetahui dia telah kehilangan saudaranya. Mu Tianyang jelas merupakan pria yang sangat menakutkan. Rasa dinginnya berangsur-angsur hilang. Udara menakutkan, yang berasal dari naga yang marah, dilepaskan sedikit demi sedikit. Mu Tianyang pulih dari amarahnya dengan sempurna dan berperilaku baik. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu. Mu Tianyang berhenti sejenak, dan suaranya menjadi dingin seolah dia mengatakan sesuatu yang tidak relevan dengan dirinya sendiri. Pria berwajah segitiga dan pria berjanggut tidak tahu apa maksud tuannya, dan tidak dapat menahan perasaan merinding. Adikku tidak mau dibatasi oleh perlindunganmu, jadi dia kabur diam-diam. Tapi dia dibunuh karena memanjakan wanita. Yang harus kita salahkan adalah dia bernasib buruk. Selama bertahun-tahun, aku tidak melakukannya. Aku tidak melihat adanya kemajuan dalam dirinya. Bukan masalah besar membunuh pecundang seperti itu. Setelah itu, Mu Tianyang akhirnya menghela nafas seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Aku sudah mengatakan ini berkali-kali, tapi kamu tidak pernah mendengarkannya. Sayangnya, aku tidak bisa melindungimu sepanjang waktu, saudaraku. Saya turut berduka cita atas kehilangan Anda, Guru. Pembunuh yang membunuh Guru Tian Feng adalah murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Pria berjanggut itu berani memberitahunya, sambil menunjuk ke arah Ding Hao. Mu Tianyang mendongak. Ding Hao merasakan mata Mu Tianyang terfokus padanya dan seketika tampak ada gunung besar di punggungnya. Apakah kamu membunuhnya? Mu Tianyang berbalik dan berjalan ke arahnya perlahan. Orang-orang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang semuanya mengubah wajah mereka. Pedang bunga Lu Yuqi menggertakkan giginya dan mengangkat tangannya. Dengan suara mendesing, dia melepaskan suara bantuan untuk Sekte Pencari Ilmu Pedang. Di langit, gambar pedang perak kuno yang besar muncul, berkelap-kelip dan menyilaukan. Namun Mu Tianyang sepertinya tidak menyadarinya, dan tidak berniat menghentikannya sama sekali. Semua orang tahu bahwa hal itu tidak dapat dihentikan oleh Mu Tianyang, dia tidak peduli sama sekali, kurangnya perhatiannya didasarkan pada keyakinannya yang kuat pada kekuatannya sendiri. Bahkan jika ada yang datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tanpa mempertimbangkan halangan Xie Jiyu dan upaya putus asa dari dua lelaki tua Master Pedang dan Master Pedang dalam pikirannya, Ding Hao mengambil langkah maju yang sulit, di bawah tekanan besar seperti gunung di punggungnya. Dia kembali menatap Mu Tianyang tanpa menunjukkan rasa takut. Dengan suara yang jelas dia berkata, "Ya, aku membunuhnya dengan pedangku." Yang mengejutkan semua orang, respons yang diberikan bukanlah serangan balasan karena kemarahan. Mu Tianyang bahkan mengangguk dengan sedikit persetujuan, "Yah, keberanianmu tidak mengecewakanku. Tidak memalukan jika saudaraku dibunuh oleh orang sepertimu. Aku tidak pernah mengira ada orang sepertimu di Sekte Pencari Ilmu Pedang." Ding Hao merasa heran. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira Mu Tianyang akan mengatakan hal seperti itu. Apakah dia benar-benar memahami prinsip penting ini lebih baik dari yang dibayangkan semua orang, dan tidak berniat melakukan pertanggungjawaban untuk membalaskan dendam saudaranya? Ding Hao tidak berkata apa-apa, tapi diam-diam menatap jenius muda yang terkenal di seluruh provinsi salju. Segalanya tidak akan sesederhana itu. Jika aku bertemu denganmu lain kali, aku mungkin akan mentraktirmu minuman. Aku, Mu Tianyang, mengagumi orang-orang gila dengan perilaku nakal dalam hidupku. Mu Tianyang memandang Ding Hao dan berkata pelan. Namun, orang yang kamu bunuh adalah saudaraku, jadi aku tidak akan meminta pertanggungjawaban orang lain lagi. Kamu bunuh diri. Kalimat terakhir penuh dengan niat membunuh. Ding Hao mencibir. Dia perlahan-lahan menjalankan ki, mengeluarkan pedang panjang berdarah di belakang dengan cara backhand. Dengan postur bertarung, dia membuat pilihannya diketahui. Pedang bunga Lu Yuqi berkata dengan tergesa-gesa, "Kamu telah mendengar semua tentang masalah ini. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah obsesi kakakmu sendiri terhadap kecantikan wanita. Dia yang salah dulu. Bahkan jika Ding Hao melakukan kesalahan, Elfi-nya harus diampuni." Malu, wajah Mu Tianyang sedingin es. Tanpa memandangnya, dia tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan. Seekor naga panjang seputih salju, sedingin es, dan seperti aslinya meraung dari telapak tangannya. Dengan siulan naga, dia menyerang pedang bunga Liu Yuqi seperti kilat. Lu Yuqi merasa sangat ketakutan. Dia mengangkat tangannya, dan pedangnya berkilat. Bunga harum yang mekar secara ajaib berubah dari ujung pedang, seperti perisai yang menghalangi di depannya. Ledakan,
Bunga bertabrakan dengan naga seputih salju, sedingin es, dan panjang, kelopak bunga berjatuhan di langit. Lu Yuki mendengus dan dia diusir seperti kucing. Darah mengalir keluar dari sudut putih mulutnya. Lu Yuki terluka oleh satu serangan. Dan cederanya jelas serius. Pedang bunga Lu Yuki, sebagai tetua dalam dari sekte pencari ilmu pedang, tidak dapat menahan serangan tunggal Mutianyang. Ding Hao tahu bahwa serangan barusan tidak dilakukan dengan kekuatan penuh Mutianyang. Jika mereka melakukan pertarungan hidup dan mati, pedang bunga Lu Yuki mungkin tidak akan mampu menahan 3 serangan. Adu kekuatan seperti itu telah menunjukkan dengan jelas bahwa meskipun Blossom Sword, senior laki-laki dari sekte pencari ilmu pedang dan bahkan Ding Hao, mereka berlima bertarung bersama melawan Mutianyang, mereka bukanlah tandingan keajaiban Akademi Tranquility ini. Apa yang dihadapi Ding Hao sepertinya jalan buntu. Kebuntuan, remaja dengan tahi lalat hitam dan 2 murid garis keturunan darah lainnya saling memandang satu sama lain, lalu mundur dengan tenang. Mereka berusaha menjauh dari Ding Hao sejauh mungkin, agar tidak terlibat dan terluka selama pertarungan. Senior laki-laki dari sekte tersebut tidak bergerak, tetapi ekspresinya sudah menunjukkan sedikit tanda mundur. Hanya Xie Jiyu, gadis berbaju besi ringan merah tidak berkata apa-apa, tapi dia mengambil langkah ringan ke depan dan berdiri di samping Ding Hao. Awan demi awan udara berkaca-kaca pun terlepas dari tubuh langsing gadis tercantik itu. Gadis itu menggedor tanah dengan gerakan backhand. Setelah kilatan lampu merah, sebuah kotak, yang tingginya 5 ci dan lebar 3 ci muncul tanpa indikasi apapun. Tidak ada yang tahu dari bahan apa kotak itu dibuat. Semuanya berwarna merah cerah seperti kobaran api, segelnya diukir dengan tulisan emas dan mengeluarkan bau yang tak terlukiskan. Chang Lang Lang, suara mencabut pedang. Dengan suara yang jernih dan merdu, Xie Jiyu mengeluarkan pedang tipis berwarna merah darah selebar 2 jari dari kotaknya, dengan teknik yang sangat cerdik. Dia memperjelas posisinya melalui tindakannya. Meski dia seperti ngengat terbang yang melesat ke dalam api, tanpa ragu sedikit pun, dia begitu tegas. Mutianyang telah melakukan segala jenis kejahatan dan sedang menuju kehancurannya sendiri. Sebagai talenta di Akademi Tranquility, kamu tidak memiliki rasa perbedaan antara benar dan salah dan tidak memiliki alasan. Mengaku sebagai orang pertama dari Akademi Ketenangan Generasi Muda di Provinsi Salju, kamu tidak pantas disebut ajaib. Sungguh mengecewakan. Dengan pedang tipis di tangan, Xie Jiyu memiliki semangat kepahlawanan, tampak tegas dan kuat tanpa rasa takut sama sekali, dan mencibir pada Mutianyang saat dia berbicara. Mutianyang memusatkan pandangannya pada kotak merah. Dengan pupil matanya yang semakin menyempit, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap Xie Jiyu dengan hati-hati lagi. Ekspresi menakjubkan yang tak terlihat terpancar dari mata sedingin es remaja ini, dan seolah-olah mulai sekarang, dia baru menyadari bahwa ada seorang gadis cantik yang hadir. Apapun kejahatan yang telah dia lakukan, dia tetaplah saudaraku. Tanpa diduga Mutianyang memberikan penjelasan yang langka. Pria berwajah segitiga dan pria berjanggut menunjukkan ekspresi takjub. Ini bukanlah gaya majikan mereka. Xie Jiyu mencibir dan berkata, hanya karena dia adalah saudaramu, dia dapat membawa malapetaka bagi semua orang dan melakukan apapun yang dia inginkan. Mungkin sikap menghina Xie Jiyu membuat marah, keajaiban, Akademi Tranquility. Dia mendengus dingin dan mengekangnya, berkata, ya, hanya karena dia adalah saudara laki-laki Mutianyang, semua yang dia sukai harus diberikan kepadanya. Semua kebutuhannya harus dipenuhi, wanita yang disukainya harus patuh mematuhinya, dan dia lebih memilih mengkhianati dunia daripada membiarkan dunia mengkhianatinya. Hanya seorang murid perempuan di sekte pencari ilmu pedang. Akan menjadi kehormatan baginya jika kakakku menginginkannya. Arogansi, Xie Jiyu memberikan teguran dingin. Hanya yang kuat yang punya modal sombong. Mutianyang tampak kedinginan. Pergilah, gadis kecil, dan pergi dari sini sebelum aku memutuskan untuk membunuhmu. Xie Jiyu tersenyum dingin, tapi dia tidak lagi berbicara. Dia berdiri dekat dengan Ding Hao dan tidak menjauh satu langkah pun darinya. Ding Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia maju selangkah, menempatkan Xie Jiyu di belakangnya dan berkata dengan nada menyedihkan, saya tiba-tiba menyadari bahwa Anda hanya peduli pada narsisme dan harga diri Anda yang hampir tidak normal. Saya dulu sangat mengagumi Anda. Sekarang saya pikir Anda terlihat sangat menyedihkan. Begitu hal ini dikatakan, semua orang menjadi marah.
Apakah orang ini masih berpikir bahwa dia tidak akan dibunuh dalam waktu dekat? Beraninya dia memprovokasi Mu Tianyang sedemikian rupa. Beraninya kamu, apakah kamu gila? Pria berwajah segitiga itu menjadi geram dan hendak menyerang. Saat itu, wuss, sesuatu meraung di langit, menerobos angkasa. Kemudian sosok itu bersinar, semua jenis pita jatuh ke tanah, nyala api menyebar, dan dua sosok muncul di tempat itu. Mereka membantu Sekte Pencari Ilmu Pedang. Melihat sinyal yang dikirim oleh pedang bunga Lu Yuqi, mereka tiba di momen genting. Saudara Yin, saudara Lu, teriak Liu Yuqi kegirangan. Karena kedua orang ini adalah murid inti yang kuat dari generasi ketiga di sekte tersebut. Meski mereka bukan sesepuh, itu hanya karena sekte tersebut berharap agar mereka bisa lebih bertenaga dalam berlatih silat, agar tidak dimanjakan oleh urusan sekuler. Faktanya, di Sekte Pencari Ilmu Pedang dan bahkan di banyak sekte di Provinsi Salju, hanya murid generasi sebelumnya dengan kekuatan seni bela diri rata-rata dan tidak memiliki potensi tinggi yang dipercayakan pada posisi tetua. Sama seperti Liu Yuqi, murid generasi ketiga dari Pedang Bunga. Tidak banyak potensi yang tersisa pada orang seperti dia yang telah mencapai tingkat latihan seperti itu. Oleh karena itu, dia menjadi tetua dalam dari Sekte Pencari Ilmu Pedang dan mulai mengabdi pada sekte tersebut. Murid-murid generasi ketiga dengan potensi yang sangat tinggi berlatih seni bela diri dengan konsentrasi tinggi. Meskipun mereka tidak memiliki gelar tetua di sekte tersebut, mereka berada di atas mereka baik dalam hal kekuatan atau status, seperti dua orang yang hadir. Melihat uluran tangan dari sekte yang sama, Ding Hao tidak begitu senang, dan dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Orang-orang tersebut menjadi tuan rumah kontes 5 akademi sebelumnya, Luqi dan Yin Yifei, murid generasi ketiga. Tidak ada yang tahu mengapa mereka mempunyai kesan buruk terhadapnya. Dia takut mereka tidak akan membelanya dengan tulus. Apa yang sedang terjadi? Yin Yifei melihat sekeliling dengan angkuh. Ketika dia melihat Mu Tianyang berdiri di satu sisi seperti tumpukan es selama ribuan tahun, dia tampak kusam. Saat berikutnya, ekspresi angkuh menghilang seketika, dengan senyuman yang sedikit menyanjung. Yin Yifei berkata sambil menangkupkan satu tangan ke tangan lainnya di depan dadanya, ternyata itu adalah saudara Tianyang. Saya ingin tahu apa yang terjadi sehingga membangkitkan minat Anda, saudaraku. Meskipun 9 sekte manusia utama di Provinsi Salju secara diam-diam melakukan pertikaian, mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik di permukaan, mengklaim bahwa mereka berasal dari sekte yang sama dan bersama-sama berperang melawan setan. Oleh karena itu, panggilan Yin Yifei, Tianyang, saudaraku, juga masuk akal. Namun hanya sikapnya yang memiliki sanjungan yang tak terhapuskan, yang membuat Ding Hao sedikit mengernyit. Yin Yifei bersikap rendah hati. Tanpa diduga Mu Tianyang di sisi lain mencibir dan tidak mendengarkannya. Ding Hao, murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang membunuh kakak laki-laki majikanku. Jika kamu di Sekte Pencari Ilmu Pedang tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan, tunggu pertempuran antara kedua sekte. Pria berwajah segitiga, salah satu dari dua bawahan si ajaib dimarahi tanpa rasa takut. Ding Hao lagi. Yin Yifei merasakan sedikit kemarahan di wajahnya. Dia segera tersenyum muram, dan tanpa pikir panjang menamparkan Ding Hao dengan tamparan backhand dan berteriak dengan marah, kamu pembuat onar lagi, sialan. Untuk serangan ini, Yin Yifei menggunakan 40% kekuatan seni bela dirinya. Kekuatan kuat langsung menyelimuti Ding Hao, yang tidak memberi Ding Hao kesempatan untuk membela diri. Jelas sekali Yin Yifei ingin membunuh Ding Hao. Bajingan ini ingin membunuhku. Kenapa? Qi yang mengerikan menyelimuti Ding Hao dalam sekejap, bahkan membuatnya sulit untuk mengangkat tangannya. Dia menyadari niat untuk membunuhnya muncul di mata Yin Yifei yang dalam. Ding Hao merasa kaget sekaligus marah. Dia tidak tahu kapan dia menyinggung murid terkemuka dari generasi ketiga sekte ini. Xie Jiyu cemas, tetapi dia didorong oleh kekuatan yang kuat dan tidak dapat membantu. Saudara Yin, tolong tunjukkan belas kasihan padanya. Pada saat kritis, pedang bunga Liu Yuqi bergegas keluar dengan satu serangan dan menghentikan tangan yang jelas-jelas dimaksudkan untuk membunuh Ding Hao. Dia berulang kali menjelaskan, Ding Hao tidak boleh disalahkan atas masalah ini, tetapi ada beberapa cerita di dalam. Apa cerita di dalamnya? Yin Yifei dengan kasar menyela Liu Yuqi, dengan dingin mencibir, membunuh murid sekte sekutu sama saja dengan pembunuhan saudara dan kejahatan keji. Kita harus langsung membunuhnya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Tapi,
Liu Yuqi juga ingin mengatakan sesuatu. Suara itu tidak memudar. Tidak ada yang memperhatikan bahwa wajah Ding tiba-tiba menjadi aneh saat ini. Kemudian, brengsek, sialan kamu, Yin Yifei. Semua nenek moyangmu idiot. Kamu ingin membunuhku. Hanya berdasarkan perkataan orang lain, maukah kamu membunuhku? Sebagai senior sekte, kamu tidak ingin membela sesamamu, murid. Apakah kamu ingin membunuhku tanpa pemikiran sebelumnya? Semua yang kamu ucapkan terdengar sangat bermartabat dan terdengar tinggi. Kamu adalah orang yang tidak bermoral dan berpakaian elegan. Kamu juga termasuk di antara murid generasi ketiga dalam ilmu pedang mencari sekte, tetapi apakah kamu pantas mendapatkannya? Ding Hao tiba-tiba tampak seperti singa yang marah, melompat berdiri dan mengumpat pada Yin Yifei, sambil menunjuk ke hidungnya. Yin Yifei benar-benar dicerca dengan kejam oleh omelan itu. Itu sepenuhnya dilakukan tanpa mempertimbangkan perasaan Yin Yifei. Bahkan dengan status terhormat dan kekuatan luar biasa, Yin Yifei, pada saat ini, tidak dapat memiliki pikiran yang jernih. Apakah dia pernah dianiaya seperti ini oleh murid terdaftar yang tidak dikenal? Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia gemetar karena marah, menunjuk ke arah Ding Hao dengan tatapan kosong, tergagap, kamu. Aku, matilah kamu, idiot. Ketika 5 akademi mengadakan kontes besar, kamu tidak menghalangi saya melakukannya. Apakah kamu ingin membunuhku melalui tangan orang lain hari ini? Kamu tidak perlu berpura-pura menjadi begitu muluk. Dan menyanjungku, kamu hanya ingin membunuhku, bukan? Sederhananya, aku tetap menunjukkan hormat padamu. Gaya bicara mengelak ini benar-benar menjijikkan. Sejujurnya, Mu Tianyang sombong, tapi rupanya dia gila. Dibandingkan dengan dia, kamu sama sekali tidak sebaik dia. Ding Hao tidak perlu takut. Dia selalu memiliki karakter bujangan, merasa tidak ada ruginya. Mu Tianyang ingin membunuhnya, dan dia memang punya alasan untuk melakukannya. Ding Hao tidak terlalu marah, tetapi Yin Yifei, senior dari sekte yang sama, berniat membantu orang luar untuk membunuh murid di sekte yang sama. Perilaku seperti itu benar-benar membuat marah Ding Hao. Karena dia tidak bisa mengalahkan Yin Yifei, dia bisa memarahinya sebanyak mungkin hari ini. Sekalipun dia terbunuh, dia tidak bisa menyerah sepenuhnya. Ding Hao tidak mau menyerah pada kompromi, yang jelas bukan karakternya. Selain itu, mengingat suara di benaknya barusan, Ding Hao tidak perlu mengkhawatirkan situasinya. Kamu mencari kematian, mencari kematian. Yin Yifei gemetar karena marah. Dan Luqi di sampingnya bergegas keluar dengan wajah pucat pasi. Dia meninju dengan kekuatan penuh dan ki yang mengerikan, seperti gelombang laut, bergulung menuju Ding Hao. Kamu tidak menunjukkan rasa hormat kepada para senior dan menyinggung perasaan mereka. Kamu harus dibunuh. Luqi tidak memberikan waktu luang. Tidak, seru pedang bunga Liu Yuqi dan dia ingin menghentikannya, tapi dia dihadang oleh Yin Yifei, yang mengulurkan tangannya. Wajah cantik Xie Jiyu menjadi pucat, dia dengan panik bergegas dan ingin melindungi Ding Hao di depannya. Tetapi bagaimanapun juga, kekuatannya terlalu buruk, dan dia ditolak oleh kekuatan yang sangat kuat. Sulit untuk mendekati Ding Hao. Dia tanpa daya melihat bagaimana serangan Luqi, yang cukup kuat untuk menghancurkan gunung kecil, akan membombardir Ding Hao. Saat ini, pikiran Xie Jiyu menjadi kosong. Di seberangnya, Mu Tianyang sepertinya ingin melakukan sesuatu, tetapi dalam sekejap ada sedikit kejutan di kedalaman matanya. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu dan tetap di tempatnya. Ledakan, tinju ki yang mengerikan tanpa gerakan mewah apapun membombardir Ding Hao. Semua orang tampaknya telah melihat tubuh remaja berkemauan keras itu hancur berkeping-keping dan tulang-tulangnya digiling menjadi bubuk, kemudian berubah menjadi kabut berdarah. Tapi, puff, pada akhirnya, sambil mendengus, orang yang tiba-tiba diusir adalah Luqi, murid inti generasi ketiga dari sekte pencari ilmu pedang. Dengan ekspresi ngeri yang tak terlukiskan di wajahnya, dia mendongak dan membuka mulutnya untuk memuntahkan darah. Darah mengotori langit dan dia terjatuh ke tanah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa teguk darah. Dia terluka parah oleh luka yang tak terbayangkan. Semua orang merasa kaget. Apa yang telah terjadi? Kenapa ini terjadi? Luqi, bagaimana dia bisa terluka? Sebagai murid inti generasi ketiga dari sekte pencari ilmu pedang, kekuatan Luqi tidak senormal Mu Tianyang, jenius tak tertandingi dari Akademi Ketenangan, tapi dia benar-benar di luar kebiasaan dan dia sudah berada di alam setengah menguasai.
Namun dia dikejutkan dan dilukai oleh murid terdaftar yang tidak dikenal tanpa bergerak sama sekali. Kamu, Lucky menunjuk ke arah Ding Hao, seolah-olah dia baru saja melihat hantu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia pingsan. Sekarang, semua mata tertuju pada Ding Hao. Selain Mu Tianyang yang sedikit menyadari apa yang terjadi, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi saat itu. Apakah murid kecil yang terdaftar ini adalah seorang guru tersembunyi yang kebetulan luar biasa? Apakah dia sedang bermain-main berdandan seperti babi untuk memakan harimau? Ding Hao, kamu baik-baik saja, bagus sekali. Pikiran Xie Jiyu menjadi kosong dalam sekejap, dan dia hampir bergegas menerkam Ding Hao. Namun, gadis itu akhirnya mengendalikan perasaannya secara rasional, dan kali ini dia bertanya dengan senang hati dan terkejut. Ding Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Beberapa orang senang, dan tentu saja ada yang kaget dan marah. Melihat pergelangan tangan Lucky yang hampir patah, wajah Yin Yifei tiba-tiba menjadi sangat malu. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Yin Yifei tidak pernah percaya bahwa Ding Hao menyembunyikan kekuatannya, tetapi Lucky dikejutkan oleh kekuatan tinjunya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Apakah itu? Apakah ada master yang bermain trik di sini? Silakan datang. Yin Yifei sepertinya memikirkan sesuatu, dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara keras yang jelas. Sekarang, semua orang yang hadir sepertinya telah memahami sesuatu. Apakah ada orang yang diam-diam membantu Ding Hao sekarang? Tidak heran, namun, orang ini bersembunyi di kegelapan, dan dengan bantuan tubuh Ding Hao, dia langsung menyetrum Lucky dan melukainya, yang terlahir sebagai ahli seni bela diri, seolah-olah entah dari mana. Kekuatan seperti itu sungguh mengejutkan dan setidaknya dia termasuk di antara sedikit orang di seluruh provinsi salju, tetapi tidak ada yang tahu siapa dia. Namun, tidak ada yang menjawab. Para master yang hadir memeriksa situs tersebut untuk sementara waktu, dan mereka gagal menemukan petunjuk. Wajah Yin Yifei muram dan berulang kali bertanya dengan keras. Masih belum ada jawaban. Kenapa kamu sengaja membuat misteri dari hal-hal sederhana? Kamu harus tahu bahwa kami para murid sekte pencari ilmu pedang tidak penakut. Karena kamu menolak untuk muncul, aku, Yin Yifei tidak akan pernah takut pada orang-orang seperti hantu dan goblin yang penakut dan memalukan. Ketika Yin Yifei datang untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, dia meninggalkan orang kuat misterius itu sendirian, tetapi menoleh ke arah Ding Hao dan mencibir, aku sudah lama tahu bahwa kamu bajingan bukanlah orang baik. Kamu tidak bisa dimaafkan karena kamu berkolusi dengan beberapa orang jahat yang teduh. Hari ini aku harus mengusir orang jahat dari sekte dan membunuhmu, penjahat kecil yang mengkhianati sekte itu. Suara itu tidak memudar, tiba-tiba dia memukul telapak tangannya. Di udara, suara angin dan guntur bertiup kencang. Telapak tangan petir gelap, seukuran telapak tangan orang sungguhan, muncul dari telapak tangan Yin Yifei. Melaju secepat meteor, ia melesat ke arah dada dan jantung Ding Hao. Telapak tangan pembunuh petir, ini adalah keterampilan seni bela diri di tingkat bumi menengah ke atas dan tidak dapat diprediksi. Berbeda dengan serangan Lucky yang tidak hati-hati, serangan Yin Yifei tersirat dan tidak terekspos. Kelihatannya tidak nyata, tapi sebenarnya itu sangat kuat. Terlebih lagi, dia menggunakan setidaknya 80% dari kekuatannya. Jelas dia tidak hanya ingin memaksa tuan misterius itu untuk tampil, tetapi dia juga berniat membunuh Ding Hao dengan satu serangan. Di sisi lain, mata Mu Tianyang berkedip dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di bawah tatapan semua orang, wajah Ding Hao berubah. Kemarahannya melonjak, tetapi segera dia sepertinya menyadari sesuatu, dan menjadi tenang kembali. Dengan pedang berdarah di tangannya, dia menarik napas dalam-dalam, berteriak, menggoyangkan pergelangan tangannya dan tiba-tiba mengulurkan pedangnya. Pedang berdarah dengan garis-garis naga bergetar dan muncul di udara dengan raungan tersembunyi. Ding Hao menunjukkan ilmu pedangnya dengan pisaunya dan menunjukkan keterampilan Raja Naga yang muncul dengan lancar. Dalam kehampaan, dia mendesak. Hantu cakar Raja Naga yang lengkap. Pada saat yang sama, dalam pedang yang bersiul seperti naga yang membumbung tinggi, rasa kaya naga asli, seperti lonceng emas, muncul di sekitar Ding Hao, menutupi dirinya. Gaya pembelah air Raja Naga. Berbeda dari gaya pemisahan air Raja Naga sebelumnya yang ditampilkan setiap kali ini cakar dan sisik Raja Naga berbeda,
dengan warna dan tekstur seperti aslinya, dan benar-benar seperti aslinya. Apa yang ditampilkan Ding Hao kali ini mencapai puncak ilmu pedang dalam sekejap. Dengan ki yang kuat dan mendominasi, secara luar biasa dan samar-samar dia mencapai tingkat tertinggi dari ahli seni bela diri dan sepenuhnya mengilhami semua arti penting pedang selain pedang ini. Ledakan, cakar Raja Naga vs telapak tangan petir. Trik kuat kedua belah pihak saling bentrok tanpa ampun. Namun, pada saat berikutnya, kebanyakan orang membayangkan bahwa Ding Hao akan langsung ditembak, tetapi tidak ada pemandangan seperti itu yang muncul. Dalam sepersekian detik, celah energi yang menyilaukan muncul di tengah tabrakan, dan kemudian terdengar suara ledakan yang keras, menyebarkan guntur dan kilat seperti ular kecil yang panik melarikan diri ke segala arah dan menabrak pepohonan secara tidak teratur. Pepohonan di sekitarnya langsung menyala dan apinya berkobar. Apa? Bagaimana mungkin? Dalam api yang berkedip-kedip, hampir semua orang kuat berpangkat tinggi yang hadir terkejut pada saat yang sama, dengan mulut terbuka lebar dan suara mereka menjerit secara misterius. Jurus telapak tangan pembunuh surga petir telah dikalahkan. Ia dikalahkan oleh jurus pembelah air Raja Naga. Keterampilan bertarung seni bela diri sihir tingkat bumi kalah secara tak terduga dari tingkat manusia. Hanya ada satu penjelasan, kekuatan dan tingkat ki yang terkandung dalam pedang yang dilepaskan oleh Ding Hao sepenuhnya melampaui kondisi terkuat Yin Yifei. Yang tidak terbayang oleh masyarakat adalah tabrakan belum usai. Sambil berteriak, Yin Yifei mendesak telapak tangan petir, dan pada saat tabrakan, telapak tangan itu tiba-tiba tertusuk oleh cakar naga asli Ding Hao. Ia roboh di udara, namun cakar naga itu menjadi sedikit redup, ia masih memiliki tenaga cadangan, dan langsung ditembakkan. Seperti pedang tajam, pedang itu melewati telinga Yin Yifei saat dia lengah. Saat berikutnya, di bawah tatapan mata yang tidak percaya, beberapa helai rambut hitam jatuh di bahu Yin Yifei. Yin Yifei bahkan tidak menghindar dari serangan itu. Dengan kekuatan Yin Yifei, dia bahkan tidak menjauh dari serangan itu. Ki pelindungnya terkoyak oleh pedang ki yang mengerikan saat itu. Seikat rambut di pelipisnya terpotong tanpa disadari. Bagi orang kuat yang terlahir sebagai ahli seni bela diri, pemotongan rambut hanyalah sebuah rasa malu yang tak tertahankan. Wajah Yin Yifei tiba-tiba memerah. Hasil seperti itu sebanding dengan kaisar tingkat tinggi yang ditampar wajahnya dengan keras oleh seorang pengemis di pinggir jalan. Segala harkat dan harga diri sebagai murid generasi ketiga yang kedudukannya lebih tinggi begitu saja dirobohkan, diinjak dan dibumikan. Dia gemetar karena marah. Namun, tidak ada yang menertawakannya saat ini. Semua orang, termasuk Mu Tianyang, keajaiban, Akademi Tranquility yang sangat bangga, tampak sangat tertekan. Pada saat ini, mereka akhirnya dan sepenuhnya mengetahui bahwa di belakang Ding Hao bersembunyi seorang pria misterius, dan setidaknya dia berada di kondisi puncak, di atas para master besar di puncak. Karakter yang mutlak dan sangat kuat. Orang-orang menatap mata Ding Hao, dan mereka tiba-tiba berubah. Apakah murid terdaftar tak dikenal dari Akademi Timur Kaus Hijau dari Sekte Pencari Ilmu Pedang ini memiliki latar belakang yang luar biasa? Berkolusi dengan pelaku kejahatan dari sekte lain, sungguh besar sekali. Ding Hao berhasil menyerang dan berkata sambil mencibir, Yin Yifei, sebagai murid generasi ketiga di sekte tersebut, saya seharusnya memanggil Anda paman saya. Namun, sebagai paman, Anda tidak pandang bulu dan tidak ingin melindungi murid dari sekte yang sama. Sebaliknya, kamu bersujud kepada murid sekte lain dan bahkan berniat membunuh murid sekte yang sama demi menyenangkan orang luar. Seseorang menyuruhku bertanya padamu, apakah kamu pantas menjadi murid generasi ketiga dalam ilmu pedang mencari sekte? Terlalu sombong. Alis Yin Yifei terangkat, dan tampaknya kemarahannya sudah mencapai titik ekstrim. Tetapi mengingat tuan yang kuat di belakang Ding Hao, dia harus mencoba segala upaya untuk menekan amarahnya dan hanya bisa mendengus dengan nada menghina. Dia menjawab, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanyalah murid terdaftar yang tidak dikenal, siapakah kamu sehingga pantas untuk menanyaiku? Ding Hao tertawa terbahak-bahak. Di tengah angin dan salju, pedang menembus langit, dan burung bangau putih mengenakan gaun biru di malam yang dingin. Yin Yifei, ahli bait ini meminta saya untuk melakukannya menggantikannya. Sejak tidak diketahui murid terdaftar tidak dalam posisi untuk menanyai Anda, bagaimana dengan dia? Apakah dia pantas melakukannya? Apa? Yin Yifei sepertinya tersambar petir dan wajahnya berubah drastis. Sesaat sebelumnya Yin Yifei bangga seperti singa, tapi sekarang dia linglung di sana.
Dia hanya merasakan hawa dingin menjalar dari tulang ekor hingga ke atas tengkorak, dan kulit kepalanya hampir meledak. Pada saat yang sama, Lucky, pedang bunga Luyuki, dan tetua parubaya dari Sekte Pencari Ilmu Pedang semuanya mengubah wajah mereka secara dramatis. Orang-orang itu adalah orang-orang kuat dengan status baik di Sekte Pencari Ilmu Pedang. Tetapi pada saat ini, mata mereka penuh dengan keheranan dan keterkejutan ketika orang biasa mungkin tidak melakukannya, seolah-olah mereka tiba-tiba mengetahui hal-hal paling luar biasa di dunia, terutama Lucky dan Yin Yifei. Mereka semua mulai gemetar, tapi tidak ada yang tahu apakah itu karena ketakutan atau kegembiraan. Celepuk. Saat berikutnya, 4 master dari Sekte Pencari Ilmu Pedang berlutut dengan patuh ke arah Ding Hao. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Mereka menundukkan kepala dan berkata, para murid tidak tahu bahwa paman telah tiba. Jika kami ceroboh dan kasar, mohon hukum kami karena kelalaian apapun. Masalah sudah dekat. Perubahan yang tidak dapat dijelaskan ini membuat Xie Jiyu dan 3 murid lain dari garis keturunan di Sekte Pencari Ilmu Pedang saling memandang dengan putus asa dan merasa bingung juga. Masih seorang gadis muda, Xie Jiyu baik hati dan berpikiran tinggi sehingga dia merespons dengan sangat cepat. Setelah sedikit ragu, dia tanpa berkata-kata mengikuti di belakang pedang bunga Luyuki, dan bergerak dengan langkah kecil yang lembut, dengan patuh berlutut. Saat ini, ekspresi wajah Ding Hao juga sangat aneh dan mengejutkan. Ya, memang ada pria misterius yang berdiri di belakangnya. Faktanya, sejak sebelum Yin Yifei dan yang lainnya muncul, hanya Ding Hao sendiri yang mendengar suara yang jelas tanpa peringatan, jadi semua yang terjadi selanjutnya diselesaikan oleh Ding Hao di bawah bimbingan suara misterius ini. Tapi Ding Hao tidak pernah menyangka bahwa latar belakang pria misterius ini begitu besar. Ya Tuhan, sebuah bait tidak memiliki banyak arti, tapi memaksa Yin Yifei dan yang lainnya berlutut seperti cucu kakek yang patuh dengan suara menjatuhkan. Di tengah angin dan salju, pedang menembus langit, dan burung bangau putih mengenakan gaun biru di malam yang dingin. Orang seperti apa yang dimaksud bait ini dan mengapa bait ini memiliki kekuatan yang begitu besar? Ding Hao bingung, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menyerah. Sepertinya dia tahu terlalu sedikit tentang beberapa anekdot mengenai Sekte Pencari Ilmu Pedang dan Provinsi Salju. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah karena Yin Yifei dan yang lainnya menyebut orang ini, Paman Qi, maka orang ini pasti adalah master dalam Sekte Pencari Ilmu Pedang. Selain itu, statusnya mirip dengan monster tua Li Jianyi, kepala sekte. Pada saat ini, suara misterius itu terdengar lagi di telinganya. Setelah mendengar ini, Ding Hao tampak semakin aneh. Ding Hao berhenti sejenak, berdeham dan berkata dengan suara keras. Gadis kecil pedang bunga Luyuki membela murid dari sekte yang sama, kesetiaannya kepada sekte tersebut sangat jelas, sehingga setelah kembali, dia bisa memasuki gudang senjata di Aula Ilmu Pedang nomor 2, untuk mendapatkan buku keterampilan bertarung. Lulun, murid generasi ketiga tidak mendapat penghargaan karena dia terlalu berhati-hati dan gagal mengambil keputusan saat mengambil keputusan. Yin Yifei dan Lucky bukanlah apa-apa. Sebagai murid generasi ketiga di Sekte Pencari Ilmu Pedang, mereka sia-sia, mereka adalah pedagang ganda yang melayani musuh kita, jadi mereka harus kembali ke puncak persembunyian pedang dan merenungkan tindakan mereka selama 1 bulan. Hehe, Xie Jiyu, gadis kecil ini sangat pintar. Hehe, kamu bisa kembali ke ramuan hall untuk mendapatkan 1 pil vitalitas Suanyuan. Adapun para murid dalam garis keturunan, mereka sama sekali tidak berharga. Oke, sekarang kecuali Ding Hao, kalian semua keluar dari sini. Nada suara Ding Hao jelas meniru suara misterius dalam kegelapan dan menyampaikan apa yang dia dengar. Ungkapan ini sangat kasar dan seperti bajingan. Tapi 4 master kuat dari Sekte Pencari Ilmu Pedang tidak berani merasa tidak puas sedikitpun. Yin Yifei dan Lucky khususnya sudah lama basah kuyup oleh keringat dingin dan pakaian basah. Mendengar kalimat Ding Hao, ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka sepertinya merasa hukumannya tidak seserius yang mereka duga. Mereka menghela nafas dan merasa lega. Terima kasih sudah memaafkan kami, Paman. Yin Yifei dan Lucky berdiri setelah bersujud 3 kali. Tanpa sepatah kata pun, api Qi yang keluar dari tubuh mereka menyala dan kemudian melompat, langsung berubah menjadi pita. Seperti anjing tersesat, mereka menghilang ke angkasa jauh. Pedang bunga Luyuki diberi semangat. Tentu saja, perilakunya justru sebaliknya. Dia berdiri dengan gembira dan menatap Ding Hao dengan perasaan yang agak rumit.
Sungguh tidak disangka pemuda ini diapresiasi oleh monster tersebut. Jadi, masa depan Ding Hao akan sangat cerah, dan dia akan sama menjanjikannya dengan 20 murid terdaftar teratas dalam garis keturunan di daftar master. Dengan cara ini, memikirkan hal ini, pedang bunga Lu Yuqi memandang gadis tersenyum Xie Jiyu di sampingnya. Setelah memperhatikan beberapa tanda, pancaran cahaya lembut muncul di wajahnya, dan dia merasa lega untuk tuan kecilnya. Jaga dirimu, Ding Hao. Dia baru saja mengatakan ini. Pedang bunga, Lu Yuqi dan sesepuh bernama Lulun tidak berani menentang apa yang dikatakan orang kuat misterius itu. Mereka, bersama Xie Jiyu dan 3 murid garis keturunan terdaftar lainnya, juga naik ke langit, menerobosnya dan menghilang ke arah sekte pencari ilmu pedang. Xie Jiyu berkedip nakal ke arah Ding Hao ketika dia pergi. Meskipun dia tidak berbicara, saat ini diam lebih baik daripada berbicara dan itu menyiratkan segalanya. Ding Hao tanpa sadar mengungkapkan senyuman di wajahnya dan ada sedikit rasa manis di hatinya. Sejujurnya, Ding Hao sendiri tidak pernah menyangka bahwa sebelum kejadian itu dia mengalami kekhawatiran selama hampir sebulan dan sangat menantikan untuk bertemu satu sama lain. Dia berharap untuk bertemu dengannya, tetapi dia tidak pernah menyangka mereka akan bertemu dalam adegan seperti itu. Segalanya telah hilang tetapi orang-orang tetap sama. Identitas dan status telah berubah secara diam-diam. Gadis yang bermasalah di kolam pencucian pedang di masa lalu telah menjadi pejuang garis keturunan darah dengan posisi lebih tinggi. Statusnya masih di atas juara dalam kontes pencaksilat oleh 5 akademi, dan secara misterius berada di peringkat 20 besar dalam daftar master. Segalanya telah berubah. Namun, dia masih di sana. Perasaannya terhadapnya tidak berubah. Perasaan ini, apakah aku benar-benar jatuh cinta dengan gadis muda ini? Ding Hao memiliki perasaan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lega. Selama ini, ia terbiasa menjalankan segala sesuatunya secara terencana dan suka menetapkan tujuan dan langkah untuk masa depannya. Namun yang jelas, masalah ini tidak sesuai dengan rencananya sendiri. Di sisi lain, pria berwajah segitiga itu dan pria berjanggut menahan kesombongan mereka dengan tampilan yang bermartabat. Posisi kuat yang dihasilkan dari kemunculan tiba-tiba orang kuat misterius dan agung membuat situasi yang semula sepihak secara bertahap menjadi tidak menguntungkan bagi mereka. Tidak diragukan lagi bahwa dengan bantuan orang misterius itu, Ding Hao telah menunjukkan tingkat kekuatan yang mengerikan yang cukup kuat untuk mengalahkan Yin Yifei dalam sekejap. Sekarang bahkan Mu Tianyang, seorang ajaib, ingin membunuh Ding Hao untuk membalaskan dendam saudaranya, tetapi tidak ada cara baginya untuk melewati penghalang pria kuat misterius yang berdiri di belakang Ding Hao. Akankah Mu Tianyang bergeming karena kesulitan seperti itu? Aku harus membalas kematian saudaraku. Sementara yang lain masih ragu, keajaiban itu membuat pilihan dengan tindakannya sendiri. Jenius sombong dari Akademi Ketenangan jelas mengetahui dengan jelas kengerian kekuatan di balik Ding Hao, tapi dia tidak bergeming sama sekali. Sebaliknya, dia tampak bersemangat untuk mengambil tindakan. Ki putih perak yang menyelimutinya berkedip dan perlahan mendekati Ding Hao. Dia menginjak tanah dengan lembut, rumput hijau layu, es mengembun dan seolah-olah dengan langkahnya, tiba-tiba berubah menjadi musim dingin dari akhir musim gugur. Seperti gunung besar yang akan runtuh kapan saja, momentum mengerikan itu bergulir menuju Ding Hao. Suasana kembali mencekam. Ding Hao tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Karena dia kembali merasakan ada kekuatan pemanas di belakangnya, yang terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuhnya dari kejauhan. Ini persis sama dengan bagaimana Yin Yifei dikalahkan sebelumnya. Perasaan kuat itu seperti pisau yang terpotong dan bahkan bumi pun akan terkoyak. Tingkat kekuatannya sendiri telah melonjak dari alam murid bela diri ke tingkat yang tak terukur dalam sekejap. Itu sangat mirip dengan suntikan kekuatan seni bela diri yang legendaris dari jarak jauh. Jelas sekali, orang kuat misterius itu menyuntikkan kekuatan seni bela diri ke Ding Hao. Pertempuran sudah dekat. Lelaki bermata segitiga dan lelaki berjanggut itu tidak berani mengabaikan sedikit pun, mereka diam-diam mengumpulkan ki sihir mereka, menjalankan kekuatan sihir, dan siap membantu Mu Tianyang dan bertarung sampai mati. Namun di saat kritis ini, tiba-tiba tidak ada yang menyangka perubahan yang terjadi. Boom! Di langit yang suram, kilat ungu tiba-tiba turun tanpa peringatan. Petir ini sangat cepat seperti pita, sehingga pandangan orang hampir tidak dapat menangkapnya, dan seolah-olah dalam sekejap tirai langit biru terbelah menjadi dua bagian langsung dari tengah,
pusat pelanggaran menghantam bagian atas milik Mu Tianyang, kepala dengan kecepatan yang tak tertandingi. Ding Hao, secara naluriah menyipitkan matanya. Saat berikutnya, tiba-tiba dia merasa terkejut di dalam hatinya, dan tanpa diduga dia menemukan sesuatu yang salah. Tidak, itu bukan kilat, tapi itu adalah cahaya pedang, yang lebih cepat dari kilat. Void Space Master, kamu berani melakukan serangan diam-diam padaku. Kamu sedang mendekati kematian. Wajah Mu Tianyang berubah. Dengan teriakan marahnya, secara ajaib tubuhnya melakukan getaran berkecepatan tinggi di tempat itu. Saat berikutnya, tubuhnya muncul 3 meter jauhnya secara tak terduga dan dia selamat dari serangan mematikan itu dengan sangat kritis. Kemudian dia menanggapi serangan diam-diam itu. Anehnya, mata Ding Hao menyipit. Dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas tindakan Mu Tianyang saat mencabut pedangnya. Dia tidak bisa melihat bagaimana Mu Tianyang mendorong pedangnya. Dia hanya merasakan sakit di matanya, dan kemudian dalam sepersekian detik pedang perak panjang dan berapi-api dengan cahaya mengalir muncul di tangan Mu Tianyang. Pedang panjang perak itu berkedip-kedip dan berubah pada saat berikutnya, pedang itu meledak menjadi cahaya pedang perak yang terang dan menyilaukan, terjalin erat dengan cahaya pedang petir ungu. Saat ini, kumpulan bunga api berwarna perak dan ungu meledak seperti kembang api terindah dan aneh di dunia. Di dalam kembang api, terdengar suara pedang perak dan ungu yang berdebar terus-menerus. Ada suara gemuruh terus-menerus di langit seolah para dewa sedang marah. Saat lainnya, cahaya pedang tiba-tiba meledak. Di udara, iblis ungu Qi mulai menyebar. Sosok manusia kekar dan kokoh berdiri di langit sambil tertawa terbahak-bahak. Memegang pedang besar yang dilingkari oleh api ungu, dia sebagian tersembunyi dan sebagian lagi terlihat dan berkelahi dengan Mu Tianyang. Potongan-potongan Qi iblis ungu bergulung seperti awan. Tiba-tiba, iblis Qi menutupi sebagian besar langit seperti tinta ungu yang mengalir dan itu menyimpang dan aneh, itu bisa dilihat secara halus. Titik cahaya ungu bersinar di Qi iblis, dan cahaya ungu menyilaukan muncul. Adegan ini membuat Ding Hao merasa sangat terkejut di dalam hatinya hingga dia langsung teringat akan legenda tentang setan. Iblis yang sangat kuat, titik cahaya menyilaukan yang memancarkan cahaya ungu secara mengesankan merupakan simbol dari iblis tingkat tinggi di alam kondensasi pil. Di ruang luas antara langit dan bumi, terdapat klasifikasi ketat antara iblis dalam hal kekuatan dan status superior dan inferior mereka. Iblis tingkat rendah diklasifikasikan berdasarkan warna, seperti binatang buas, tentara iblis, jenderal iblis, dan seterusnya, sedangkan iblis tingkat tinggi mengondensasi Qi iblis menjadi pil, dan alam diklasifikasikan berdasarkan pil iblis. Diakui oleh semua orang bahwa iblis manapun yang dapat memadatkan pil iblis dengan iblis Qi memiliki kekuatan magis yang tak terbayangkan. Menurut pemahaman umum dan samar-samar Ding Hao tentang klan iblis, iblis manapun yang mampu memadatkan pil adalah pangeran iblis di alam terendah. Karena pil iblis yang dipadatkan oleh iblis di alam pangeran iblis disebut pil virtual yang hanya memiliki arti formatif. Ranah pil virtual adalah milik pangeran iblis. Dan kekuatan alam pangeran iblis, di alam iblis yang luas, juga dianggap sebagai penguasa yang dominan atas suatu tempat. Menurut legenda, setan di alam pangeran iblis tidak hanya memiliki kebijaksanaan dan pemikiran manusia dewasa, tetapi pada dasarnya juga melepaskan diri dari belenggu binatang dalam hal ciri-ciri tubuh. Mereka berubah menjadi bentuk manusia, tetapi hanya telinga, ekor atau bagian kecil lainnya yang sulit dilihat yang masih mempertahankan beberapa ciri setan. Dengan peningkatan kekuatan iblis dan alam pangeran iblis, begitu hewan-hewan itu menerobos ke alam raja iblis, ciri-ciri mereka pada akhirnya akan hilang sama sekali. Menurut klasifikasi ini, iblis yang melakukan serangan diam-diam ke Mu Tianyang memiliki pil iblis ungu, jadi dia juga merupakan iblis kuat dengan peringkat terendah di alam pangeran iblis. Dan di alam pangeran iblis dia kira-kira setara dengan kekuatan di alam master hebat dari manusia praktisi seni bela diri. Kekuatannya lebih kuat dari seorang ahli seni bela diri, dengan mudah dianggap sebagai orang super kuat yang benar-benar menguasai suatu tempat. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Mu Tianyang tidak terlihat takut. Dengan sedikit menghindar, dia melompat berdiri dan mengambil inisiatif untuk terjun ke awan iblis Qi yang tinggi di langit. Reputasinya sebagai keajaiban di Akademi Tranquility ditunjukkan sepenuhnya pada saat ini. Mu Tianyang terbang dengan jubah putih di langit. Dia dibedakan dari orang banyak. Cahaya pedang menderu dan dia tidak menyentuh debu.
Roh jahat ungu tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Pedang perak itu seperti naga yang panjang. Setiap tusukan pedang akan meledak dengan gigitan, terus-menerus merobek roh iblis. Cahaya pedang bersilangan dengan kekuatan besar. Menghadapi kekuatan iblis di ranah Pangeran Iblis, ternyata ia tidak mengaku kalah sama sekali. Ledakan, mereka akhirnya berjuang keras. Dua pedang bertabrakan dan energi mengerikan di langit meluap seperti badai. Api langit dan es hitam memercik dan meledak seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Potongan besar es hitam berjatuhan seperti datangnya hari kiamat. Dengan api langit yang membakar segalanya, bebatuan dan pepohonan hancur, semuanya terbakar kemanapun api langit itu pergi. Haha, aku tidak bisa membunuhmu dengan cara seperti itu, Mu Tianyang. Apakah kamu benar-benar anak haram Tuhan? Suara menantang, seperti guntur yang menggelegar, bergetar di langit. Dalam Ki Iblis Ungu Pekat, putra mahkota istana Dewa Iblis berdiri tegak di udara dan rambut ungunya menari dengan liar. Ini adalah pria kuat dengan tinggi 2,3 atau 2,4 meter. Pria kekar itu memiliki alis yang gagah dan mata harimau, mulut persegi dan hidung lebar. Api ungu samar menyelimuti dirinya. Dia mengenakan baju besi berskala, seperti iblis yang keluar dari neraka, menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Dia adalah putra mahkota istana Dewa Iblis. Ia dilahirkan dengan darah bangsawan iblis tingkat tinggi. Saat ini, dia telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas dari iblis apa dia berevolusi. Mu Tianyang jatuh ke tanah. Di tangan si ajaib, pedang perak yang dibungkus oleh gigitan putih seperti api menyala dan melompat terus-menerus. Jubahnya seputih salju dan rambut putihnya menari-nari di udara. Dia seperti roh es berumur 10.000 tahun, dan itu sangat mengerikan dan menakutkan. Ada yang harus kulakukan, Void Master, permainan berburu ini sudah berakhir sekarang. Kita dapat mengatakan bahwa kamu beruntung. Kamu selamat, pergilah. Lain kali saat kita bertemu, aku akan memenggal kepalamu. Mu Tianyang segera tenang. Sikapnya begitu sombong hingga selalu memandang rendah putra mahkota istana Dewa Iblis di langit. Ha, kamu benar-benar manusia yang malang dan menyedihkan, dan hanya suka memanfaatkan mulutku. Nirwana ketenangan Prajnaparamitamu belum menembus tingkat ke-7. Tapi sebagai putra mahkota, formula piti milikku Dewa Iblis telah mencapai puncak di level 6. Kita sama, aku punya ontologi Dewa Iblis. Sedangkan untuk kekuatan fisik, aku sedikit lebih kuat darimu. Kamu membual dengan rasa malu karena telah menyelamatkan hidupku. Haha, sungguh sombong. Kamu tidak tahu betapa pentingnya hal itu. Void Master tampak sangat kasar, tetapi perhitungannya sama sekali tidak lemah dan dia tidak dibuat marah olehmu. Tianyang, ini adalah permainan balas dendam, Void Master tidak memberikan kesan lemah. Bersenandung, Mu Tianyang mencibir dan tidak ingin bicara lebih banyak. Masalahmu hanyalah hal-hal kecil ini, bukan? Akhirnya Void Master sepertinya memperhatikan Ding Hao. Matanya menoleh sehingga mata ungu itu tampak seperti nyala api, melepaskan cahaya ungu, dan dengan sikap memerintah dia menatap Ding Hao. Ding Hao merasa tenang dan dia menoleh ke belakang. Manusia yang tidak berarti ini sepertinya tidak ada yang istimewa, tapi tiba-tiba dia membuat masalah untukmu. Mu Tianyang, kamu mengecewakanku. Void Master tertawa mencemooh. Namun, seketika itu juga dia sepertinya menyadari sesuatu. Sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia tertawa terkejut, menggonggong pada pohon yang salah. Seorang pria jangkung ternyata berada di balik ketidakberadaan ini. Mu Tianyang, kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap sekte pencari ilmu pedang yang tidak diketahui, jadi kamu tidak pantas menjadi sainganku. Saat kamu membunuh orang ini, ikut bertarung denganku, hahaha. Sambil tertawa, Void Master bersinar dan berubah menjadi cahaya ungu. Dengan iblis ki di seluruh langit, dia terbang ke cakrawala. Tanpa diduga dia kabur. Yang membuat Ding Hao terkesan adalah bahwa penguasa kekosongan istana Dewa Iblis, yang sangat sombong barusan, sepertinya merasakan sesuatu yang sangat menakutkan, dan dia sangat ketakutan hingga kehilangan akalnya, melarikan diri dengan panik. Mu Tianyang tidak berniat mengejarnya, tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Di area permainan sekte pencari ilmu pedang, bisakah kami mengizinkan kalian para iblis datang dan pergi sesuai keinginan kalian? Sebuah suara penuh keagungan tiba-tiba terdengar dari jauh. Suara itu tidak memudar. Astaga,
Cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba muncul di gerbang sekte pencari ilmu pedang dari kejauhan dan melintas dengan cepat di atas langit. Itu melintas dan merobek celah besar di langit, dengan mudah menembus awan ungu iblis Qi yang keluar. Seruan marah datang dari awan iblis Qi. Lalu beberapa tetes darah ungu jatuh dari langit. Li Jianyi, kamu berani menyakitiku. Di masa depan ketika aku, sebagai putra mahkota, berhasil berlatih seni bela diri sesuai dengan formula ringkas dari Dewa Iblis, aku akan memusnahkan sekte pencari ilmu pedang untuk membalas kebencian ini. Suara marah Void Master datang dari jauh, dan iblis ungu Qi berkembang lebih cepat dan menghilang. Itu menghilang seketika dan sepenuhnya. Ding Hao membuka mulutnya lebar-lebar dan melihat ke gerbang sekte pencari ilmu pedang di kejauhan, dengan sedikit keterkejutan di hatinya. Li Jianyi, nama ini mewakili kepala sekte pencari ilmu pedang saat ini. Apakah ini kekuatan dari kepala sekte pencari ilmu pedang? Pedang Qi yang dikeluarkan dari jarak ribuan mil dapat dengan mudah melukai putra mahkota istana Dewa Iblis. Kekuatan seperti itu benar-benar dapat membantunya menjadi salah satu dari sedikit karakter yang sangat besar. Pedang yang menakjubkan itu membuat Ding Hao merasa mabuk. Ini adalah bidang keterampilan pedang yang telah dirindukan Ding Hao. Jelas sekali, atas apa yang terjadi di area percobaan ini, sekte pencari ilmu pedang yang berada jauh bukanlah orang yang bodoh. Orang-orang kuat tingkat tinggi itu mungkin fokus pada apa yang terjadi di sini. Jika Void Master muda meninggal di sana, pertarungan sengit antara Istana Dewa Iblis dan sekte pencari ilmu pedang tidak bisa dihindari. Kenapa kamu menerima cambukan sekarang? Seorang pengganggu selalu pengecut, kata Mu Tianyang sambil menyeringai menghina. Kemudian dia mengabaikan apa yang terjadi sebelumnya dan berbalik untuk bergegas menuju Ding Hao. Nak, tidak peduli siapa yang melindungimu, kamu harus mati. Atas nama pedangku, aku, Mu Tianyang, bersumpah bahwa aku akan mengubahmu menjadi daging cincang dalam waktu dekat. Dan aku tidak akan membiarkan semua temanmu, sesama murid laki-laki, dan kerabat. Semua yang kalian sayangi akan dihancurkan olehku sebelum kalian, katanya dengan kejam. Cahaya tajam bersinar di mata Mu Tianyang. Dengan jari-jarinya menjilati pedang panjang berwarna perak, dia menunjukkan ekspresi mematikan. Brengsek, kalian semua hanya pertunjukan dan tidak ada substansinya. Ding Hao diam-diam berkata di dalam hatinya. Setelah berbicara lama, Mu Tianyang masih takut pada ahli misterius di belakangnya. Dia tidak berani melakukan apapun. Agar tidak kehilangan muka, dia hanya bisa mengucapkan beberapa kata menantang. Tapi Ding Hao juga tahu bahwa mereka sedang berseteru satu sama lain. Menggigit giginya, hati Ding Hao dengan cepat membuat keputusan. Mu Tianyang, kamu lebih kuat dariku. Kamu bisa dengan mudah membunuhku, jadi inilah kentunganmu. Tapi memang ada ahli tak tertandingi yang bukan tandinganmu. Selama aku mau, dia bisa membantuku membunuhmu segera. Apapun yang terjadi, apakah kamu anak ajaib? Inilah kentunganku. Karena itu, Ding Hao meletakkan kembali pedang panjangnya ke pinggangnya dan mengangkat tangannya. Dia kemudian melanjutkan, jadi kita berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Atau jika aku lebih kejam, aku mungkin akan meminta orang di belakangku untuk membunuhmu sekaligus. Maka aku tidak akan mengkhawatirkan diriku sendiri lagi. Pria berwajah segitiga dan pria berjanggut itu langsung gugup. Setelah Mu Tianyang mendengarnya, cahaya terang bersinar di matanya. Memang benar dia tidak bodoh. Setelah beberapa upaya rahasia untuk mengungkapkannya, dia telah melihat bahwa pria misterius yang tersembunyi di balik ketidakberadaan dalam sekte pencari ilmu pedang ini benar-benar lebih kuat dari dirinya. Jika ada yang tidak beres hari ini, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Mengetahui bahwa dia telah mengintimidasi mereka, senyuman muncul di mulut Ding Hao. Mari kita buat janji 3 tahun. Pada malam bulan purnama dalam 3 tahun, kita bisa mengadakan pertarungan di puncak-puncak beku di Provinsi Salju tanpa orang lain. Ini adalah pertarungan antara atasan dan bawahan. Bolehkah? Petik 2. Ding Hao ingin bertarung dengan Mu Tianyang. Hei, kamu yang bukan siapa-siapa. Siapa yang mengizinkanmu bertarung dengan tuanku? Pria berwajah segitiga itu tanpa sadar tertawa sinis dan dingin. Jika tuanku menerima tantangan dari beberapa orang yang tidak berharga, itu pasti sebuah lelucon. Jika dia menerimanya, orang yang tidak dikenal sepertimu mungkin dengan mudah mendapatkan reputasi menantang orang-orang pertama dari generasi muda di Provinsi Salju. Pria berjanggut itu melengkungkan bibirnya untuk menunjukkan rasa jijiknya. Apa, mungkinkah,
jenius milenium dari Akademi Ketenangan itu takut. Mengabaikan kedua pelayan itu, Ding Hao memandang Mu Tianyang dan terus menantang mereka. Yah, aku berjanji padamu, Mu Tianyang mengangkat alis putihnya dan menjawab. Dengan telapak tangannya terentang, pedang panjang peraknya berkilauan dan menghilang. Ia melanjutkan, aku berjanji bukan karena kamu menantangku. Aku ingin memberitahumu bahwa menjadi seorang pejuang yang bergantung pada orang lain, adalah hal yang paling menyedihkan di dunia. Jika kamu berlama-lama, aku masih bisa menghancurkanmu berkeping-keping dalam 3 tahun. Tampaknya sekali lagi melihat Ding Hao bisa menghina matanya. Tubuh Mu Tianyang bersinar, dan sekelompok udara sedingin es tiba-tiba meluap. Mu Tianyang kemudian menghilang sepenuhnya. Nak, jaga baik-baik kepalamu. Setelah 3 tahun, tuanku akan datang untuk mengambilnya. Pria berwajah segitiga dan pria berjanggut menjadi lega, menatap Ding Hao dengan sinis, dan juga terbang. Menjauh, hanya Ding Hao yang akhirnya tertinggal di tanah. Masalah untuk sementara dapat dihindari. Aku akhirnya berhasil menyelesaikannya. Ding Hao dengan lembut menghela nafas lega dan merasa lebih rileks. Bagaimanapun panas yang telah disuntikkan ke dalam tubuhnya menghilang, dan rasa kuat mulai menghilang. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dengan hormat untuk berlutut di depan arah datangnya panas. Saya, Ding Hao, berterima kasih kepada senior atas bantuannya. Tolong datang agar saya bisa tahu seperti apa dermawan saya itu, ucapnya lantang. Namun, tidak ada tanggapan. Suasananya senyap seperti malam gelap yang tak berujung. Pakar misterius itu tidak muncul. Senior, Ding Hao memanggil beberapa kali, tetapi dia tidak menerima tanggapan apapun. Pepohonan lebat tampak sunyi dan gelap, dikelilingi lembah tanpa bayangan. Sepertinya senior ini tidak mau menunjukkan identitasnya kepadaku. Dan dia sudah pergi diam-diam. Ding Hao menghela nafas dan merasa menyesal. Namun, dia tetap membungkuk hormat ke arah asal suara itu dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dia kemudian berdiri, merapikan pakaiannya, dan menatap ke langit. Dia melompat dan bergegas kembali ke tempatnya sebelumnya. Ding Hao ingin mengambil kembali pakaiannya, kartu pas tangan dan pedangnya yang berkarat yang dia tinggalkan di hutan untuk melarikan diri demi hidupnya sebelumnya. Saat ini, senja menghampirinya. Cahaya di hutan menjadi lebih gelap dan kekasaran di bumi kembali meningkat. Pada jam 1, malam di hutan belantara akan muncul kembali, dan bahaya akan berlipat ganda. Saat Ding Hao pergi dari tempatnya berada, sosok ramping dan lincah muncul di sana secara tak terduga. Lumayan, nak, kamu punya rasa keadilan dan tanggung jawab dan kamu juga licik. Tapi hatimu tidak pernah berdarah karena kamu membuat pilihan yang menentukan. Kamu membunuh Songke, memusnahkan Momok. Hehe, kamu bahkan lebih kejam daripada aku tadi. Haha, baguslah. Kamu adalah pria tepat yang selama ini aku cari. Sosok kurus itu tertawa. Nak, biarkan aku melihat baik-baik dari mana kepercayaan dirimu berasal. Beraninya kamu membuat janji 3 tahun. Kamu tahu, lawanmu adalah yang disebut Super Genius Millennium di Akademi Tranquility. Kamu tumbuh sebagai lawanmu sedang berkembang. Dan kecepatan pertumbuhannya bahkan mungkin lebih cepat dari Anda, kecuali Anda adalah seorang jenius abadi yang lebih sesat dari Genius Millennium. Haha, berapa banyak yang bisa Anda tumbuhkan dalam setahun? Hahaha, saya sangat menantikannya dia. Suara itu tidak menyebar. Sosok kurus itu tiba-tiba muncul dan menghilang. Oke, semuanya ada di sini. Tidak ada yang hilang. Datang ke lubang pohon tempat dia menyembunyikan barang-barangnya, Ding Hao menghela nafas lega. Pakaian dan pedang berkarat itu masih ada. Dia melepas seragam Akademi Tranquility yang berlumuran darah dan mengenakan jubah cian dari Akademi Timur yang mengenakan kemeja hijau. Dengan pedang berkarat dan pedang panjang berwarna merah diikatkan di belakang punggungnya, dia membersihkan dirinya dan terus bergegas ke pinggiran hutan. Setelah 2 jam, malam tiba sepenuhnya. Terlalu berbahaya untuk melanjutkan perjalanannya dalam kegelapan. Ding Hao berpikir 2 kali dan memutuskan untuk mencari tempat untuk bermalam. Keesokan harinya dia akan melanjutkan perjalanannya kembali ke Sekte Pencari Ilmu Pedang. Setelah beberapa pertimbangan, ia memilih pohon raksasa kokoh yang tingginya setidaknya 100 meter. Setelah mencapai puncak dengan cepat, ia membuat alat peringatan pada dahan dan daun di bawahnya. Ding Hao duduk di dahan pohon besar bersila dan mulai berpikir dengan mata tertutup. Ding Hao memiliki kebiasaan yang sangat baik.
Setiap malam, ia meluangkan waktu singkat untuk mengingat berbagai hal yang dialaminya dan menganalisisnya satu persatu. Mereka merangkum pengalaman dan pembelajaran. Meskipun perjalanan uji coba ini terhenti dan saya juga menemui banyak kemunduran di sepanjang perjalanan, itu sangat berarti bagi saya karena itu benar-benar memperkuat keinginan saya. Itu adalah pertama kalinya aku melihat kekejaman dunia liar ini, pertama kali aku membunuh binatang buas ominous, pertama kali aku menghadapi beberapa ahli yang tidak bisa aku tangani, dan pertama kali aku memulai perselisihan dengan orang lain. Saya tidak ingin menimbulkan kebencian apapun, tetapi mau tak mau saya menemukan diri saya sebagai saingan berat. Apakah ini yang disebut dunia Jianghu? Meskipun saya punya masalah besar, saya akhirnya berhasil. Hehe, saya akan memberi diri saya 9 poin karena ini adalah penampilan yang bagus. 1 dekade mengasah pedang, bila es belum pernah dicoba, sekarang lihatlah raja, siapakah yang mempunyai keluhan. Pedang berkarat itu menodai darah dan membunuh sampah Akademi Tranquility. Saya tidak menyesalinya sama sekali. Biarpun aku bisa memilihnya lagi, aku tidak akan ragu mengayunkan pedangku dan menyeberang ke dunia asing. Tuhanlah yang memberi saya kesempatan untuk membalas dendam secara dramatis. Ini benar-benar tidak bisa disia-siakan. Saya ingin menjadi ahli sejati. Mu Tianyang adalah lawan yang sangat kuat yang merupakan seorang jenius milenium tak tertandingi dari Akademi Tranquility. Namun, aku adalah makhluk suci pedang dan pedang yang lebih langka, dan masih ada sepasang kakek dan nenek yang tidak normal dalam pikiranku. Dalam 3 tahun, saya pasti tidak akan kalah. Hanya lawan kuat yang bisa memberiku tekanan luar biasa. Hanya jika tekanan diubah menjadi motivasi, potensi dalam tubuh saya bisa benar-benar terstimulasi. Orang-orang menghormati saya lebih menghormati mereka. Pedang dan pedangku tidak akan pernah menyerah pada provokasi dan konspirasi. Aku membunuh Songke, dan aku tidak menyesalinya. Kekuatanku hari ini dapat menyapu semua lawan di ranah yang sama, tapi aku masih bukan saingan Mu Tianyang dan aku bahkan bukan lawan dari pria berwajah segitiga dan pria berjanggut. Bahkan di kompetisi 5 akademi, aku mengalahkan Li Muyun karena keberuntungan. Jadi, saya memerlukan lebih banyak kultivasi dan tidak bisa bersantai sejenak. Mulai sekarang, saya harus berusaha sekuat tenaga untuk berkultivasi. Saat dia memikirkannya, Ding Hao merasakan krisis yang tumbuh di sekitarnya. Menatap ke bawah sadar, dia melihat bulan perak yang cerah dan tanpa cacat tergantung di langit. Hati Ding Hao tiba-tiba terasa lembut saat dia tidak bisa tidak memikirkan seorang gadis cantik yang mengenakan baju besi berwarna merah dan membawa sarungnya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghilangkan ilusi menggoda di benaknya. Ini bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal-hal yang sangat indah ini. Dia dengan hati-hati menyisir semua hal yang terjadi hari ini, menyimpulkan keuntungan dan kerugiannya, dan menemukan kekurangannya sendiri. Setelah mengambil kesimpulan, Ding Hao mulai bekerja. Mengosongkan pikirannya, dia mulai berkultivasi dengan gasnya yang tenggelam ke dalam dantian. Ilmu pedang dantian di bawah perut telah mencapai puncak alam murid bela diri dengan 3 lubang. Pada langkah-langkah berikut, sesuai dengan batasan makhluk suci dari pedang dan pedang, dia harus membangun kembali dantian tengah di dadanya, dan meningkatkan teknik pedang ke alam murid bela diri dengan 3 lubang untuk lebih meningkatkan dirinya. Ding Hao memasuki kondisi meditasi seperti seorang biksu tua dengan pikiran dan jiwanya menyatu. Dia menggunakan teknik-teknik satu pedang untuk memulai perjalananmu untuk menggerakkan ki api yang membara, teknik pedang pertama di antara. Ren Meridian dalam 6 saluran tambahan dan mulai perlahan-lahan menyerang lubang kunci ketiga yang terletak di 12 lubang dari Ren Meridian secara berurutan. Bukaan Yutang. Waktu berlalu dalam deru binatang buas. Di bawah sinar bulan, Ding Hao ditutupi dengan cahaya perak seolah-olah dia adalah patung, duduk dengan tenang di atas pohon raksasa, menyerap esensi bulan, menghirup dan menghembuskan ki, dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Ding Hao tidak tahu berapa lama dan kemudian tiba-tiba membuka matanya. Ada tatapan mengejutkan yang terpancar di matanya. Cahaya merah samar yang tersebar melintas dari tubuh Ding Hao, dan udara dipenuhi dengan rasa panas yang jelas. Batang dan daun hijau segar di bawah tubuhnya langsung menguning. Ding Hao menunjukkan tampilan yang memuaskan. Haha, oke, bukaan Yutang telah disempurnakan, dan teknik pedang telah mencapai alam murid bela diri dengan 3 bukaan. Kekuatan nyala api ki telah menambah lapisan lain. Lalu aku bisa terus mengembangkan ilmu pedang dantian di bawah perut.
Meskipun keterbatasan dua dantian yang berkultivasi pada saat yang sama memungkinkan Ding Hao untuk tidak mendorong salah satu ki dalam satu tarikan napas, manfaatnya sangat jelas. Ding Hao juga percaya bahwa pada saat kedua urat bilangan ganjil dan bilangan positif di kedua dantiannya berhasil, kekuatannya pasti akan melebihi lawan di alam yang sama. Saat ini, malam terasa masih gelap dan panjang. Ada suara samar dari semua jenis binatang buas yang datang. Saya berencana meminta Master Pedang untuk mengajari saya teknik menempa cincin penyimpanan. Namun, tidak ada rekan magang laki-laki yang menjaga di sini. Api dan cahaya dalam proses penempaan mungkin menarik perhatian beberapa setan yang kuat. Jadi sebaiknya saya terus mengembangkan ilmu pedang. Setelah kembali ke Sekte Pencari Ilmu Pedang, aku akan menempa cincin penyimpananku sendiri. Setelah berkomunikasi dengan Master Pedang, Ding Hao mulai berkultivasi lagi. Di tengah dantian bawah, 3 lubang pertama, Laut Kesadaran, Sungai Kehidupan, dan Tao Spiritual, dari yin kecil tangan di saluran tangan pertama Shao Yin telah disempurnakan, dan sekarang giliran bukaan keempat, Shao Fu. Dengan pengalaman sebelumnya dalam melakukan pukulan untuk memperhalus lubang, kali ini jauh lebih mudah. Ding Hao sekali lagi memasuki kondisi meditasi dengan pikiran dan jiwanya bersatu. Dia menampilkan kitab suci pencarian pedang Taixuan dan memotivasi Ki Es dan Salju, perlahan-lahan menyusup ke celah Shao Fu. Melambat menyerang, dia tampak tenang dan sunyi seperti seorang biksu terkemuka yang meninggal dunia. Duduk diam, dia kemudian langsung memasuki kondisi kultivasi yang halus. Waktu berlalu dengan cepat, bulan perak jatuh dan matahari terbit. Sinar matahari pertama menyinari wajah Ding Hao, membawa sentuhan kehangatan. Dia perlahan membuka matanya. Rasa dingin yang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya menyebar ke sekelilingnya. Bukaan Shao Fu telah selesai. Ding Hao akhirnya mengambil langkah solid lainnya ke alam murid bela diri dengan 4 lubang. Seorang pejuang dari alam murid bela diri dengan 4 lubang dapat memutar ki 40 kali per detik. Kecepatan setiap gerakannya jauh lebih cepat, dan tubuhnya mampu membawa beban 2000 kg. Tanpa mengandalkan Qinggong, seseorang dapat melompat setinggi 30-40 meter karena kekuatan tempurnya meningkat pesat.